Lebaran itu kan buat bangsa kita termasuk event yang sakral, Iya, ya peristiwa yang sakral yang intinya begini, bela-belain minjem-minjem duit ya kan untuk pulang mudik gitu kan ya. Kalau sampai pemudik itu sepi kan there must be something wrong kan, luar modal biasa. asing akan keluar. Nah, konsekuensinya dolar bisa ke 20.000, bahkan ramalan saya bisa ke 22.000 ya kan ya. Saya ngomong di mana-mana ya. Ini kan sesuatu yang boleh dibilang mengerikan ya buat pengusaha ya, bahwa rezim ini anti pengusaha gitu loh ya. Sementara kan hasilnya nggak ada, sedangkan kita memerlukan investasi, memerlukan pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Untuk menjadi episode penutup dari rangkaian podcast kami di bulan Ramadan ini, kami khusus mengundang ekonom yang ya salah satu dari ekonom favorit Ruang Dialektika ini, karena suaranya begitu sering memberi insight yang tepat terhadap apa yang menjadi masalah di ekonomi bangsa ini. Kita sambut untuk pertama kalinya, Prof, di Ruang Dialektika, Profesor Ferry Latuhihin. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Terima atas kasih sudah undangannya, mau Mas. datang. Terima kasih Saya tidak juga. basa-basi, kami ngefans dengan banyak sekali Thank you, thank you. pandangan-pandangan Prof Ferry, karena hari ini dengan berbagai macam kekacauan itu kita kayak butuh semakin banyak suara yang bisa memberi sintesis gitu ya. Oke. Bisa memberi apa sih sebenarnya yang terjadi itu. Kalau kita hanya mengikuti isunya pasti gelagapan gitu. Tapi kalau mengikuti apa yang ada di baliknya itu jadi lebih clear gitu. Karena kemudian banyak hal yang kemudian kalau Prof Ferry tadi bilangnya ramalan, saya bilangnya proyeksi gitu ya. Ya, Karena itu sudah bisa terbaca bahwa hari ini kondisi kita ekonomi gitu, itu iya, sudah bisa dibaca beberapa bulan ke belakang gitu kan ya. iya. Ya, hari ini faktanya adalah bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja ya. Sebelum perang Iran pun memang tidak baik-baik saja gitu kan. Kita lihat bagaimana Moody's lantas disusul oleh Fitch ya, lakukan downgrade atas outlook ekonomi Ekonomi. kita dari Dan stable. tentang utang juga kan. Ya, karena memang berbagai masalah, dan kalau Fitch itu meminta ya tadi fokusnya kepada MBG ya, makan bergizi gratis yang dirasa sangat membebani fiskal kita. Dan di samping itu juga ini program yang bukan cuma membebani, tapi apa hasilnya sih? Gitu kan dipertanyakannya. Anda bakar duit setiap hari 1 triliun, ya kan, 335 triliun dalam setahun, tapi hasilnya apa? Gitu kan. Yang kedua juga masalah implementasinya di tataran operasional, ya kan ya. Bagaimana banyak yang beredar di medsos ternyata isinya Iya. cuma tempe busuk ya kan ya, ada anggur busuk ya kan, atau ada roti gitu kan. Kemarin tuh kelihatan sekali karena hari ini kan kayak dirapel gitu, Prof. 3 hari sekali gitu Iya, kan jadi satu gitu. iya. Masa ini menu 3 hari kayak gini kan gitu. Iya, apa bener sih ya harganya 10.000 gitu kan ya, apalagi 15.000 gitu kan ya. Orang jadi berpikir, wah ini program korupsi yang luar biasa nih, ya kan dahsyat sekali, dan nyata-nyata di depan mata orang udah protes masih tetap akan dilanjutkan, bahkan ketua bagian bilang nanti pun puasa pun kita tetap kasih gitu kan ya. Ini luar biasa gitu loh ya. Jadi seolah-olah menantang kemarahan rakyat gitu kan. Rakyat kan tidak bodoh ya Mas ya. Mereka tahu lah, bisa ngitung lah ya, kalau bonus segitu paling cuma 2-3 ribu gitu kan ya. Iya. Kenapa pemerintah harus bayar sampai 10.000 atau apalagi 15.000 kan gitu kan ya. Nah jadi ini sama sekali satu program yang harus dihentikan kalau menurut saya ya. Untuk tidak membuat masyarakat menjadi lebih marah gitu kan ya. Sebab kalau sosial sangat tidak stabil akibat kemarahan rakyat, yang rugi juga nanti pemerintah ini sendiri ya kan, kalau masyarakat rame-rame berbondong-bondong turun ke jalan, apalagi kalau sampai harga minyak tetap di atas 100 dan pemerintah tidak punya duit
Iya. untuk mensubsidi BBM, ya kan. Kalau itu sampai terjadi karena MBG diteruskan, akibatnya inflasi meledak, Mas, di saat daya beli masyarakat sama sekali lemah, Iya. gitu kan ya. Marah rakyat ya. Pasti marah banget gitu loh ya, kenapa kok MBG, kenapa tidak BBM yang disubsidi gitu kan ya. Jadi total lah, pesan saya sebagai ekonom, saya tidak terkait dengan masalah cemburu atau apa ya sama teman-teman seperti Purbaya itu kan teman saya ya, gitu ya, atau saya mewakili partai enggak, saya tidak mewakili siapa-siapa, saya sebagai ekonom merdeka, saya katakan sebaiknya segera ini hari pun kalau bisa MBG di-stop ya. Karena apa, itu sangat membebani fiskal kita yang dalam kondisi yang seperti ini, harga minyak di atas 100 dan kita lihat downgrade, rating kita sudah di-downgrade, yang mencari meminjam uang menambah beban utang bukan cara yang bagus Iya. karena pasti Iya. di-downgrade dan dolar sudah 17.000 bisa ke 20.000 ya kan. Jadi minyak udah balik lagi $100 sementara pemerintah di APBN rata-ratanya 70, 72 ya kan, jauh di atas 72, ini pasti kedodoran fiskal kita. Nah, untuk menyelamatkan ekonomi kita sekaligus menyelamatkan negeri kita, sebaiknya MBG segera dihentikan. Itu pesan saya ya, gitu kan. Apa susahnya sih menghentikan MBG? Benar, Rob. Biar agak publik kita agak paham tentang apa posisinya Fitch, Moody sama Fitch ini ya. Karena nanti katanya S&P juga akan keluar Iya, juga dan kemungkinan betul. proyeksinya juga nggak jauh-jauh Nggak dari itu. jauh. Tapi fokusnya gini, Bro. Kemarin MSCI di awal Februari, awal Januari, pertengahan Januari itu, akhir Januari, itu kan mengeluarkan rating juga terhadap bursa kita. Dan kemudian kita mau di-downgrade katanya ke frontier market. Iya. Reaksinya kan begitu cepat, ada perbaikan-perbaikan di OJK, di BI sendiri gitu. Tapi kemudian ketika Moody sama Fitch ini mengkritik dalam tanda petik yang lebih luas, tidak hanya pasar bursa kita, tapi sistem ekonomi kita secara keseluruhan gitu ya. Sampai kemudian mulai posisinya independensinya bank sentral juga disebutkan gitu kan. Termasuk akhirnya kenapa tidak ada respon yang positif dari pemerintah untuk mengakomodasi berbagai macam ini sehingga nanti rating kita akan membaik lagi gitu. Saya kira begini, kalau pemerintah beda dengan bursa ya. Pemerintah kan kepala negaranya presiden, ya kan ya. Yang mengambil keputusan adalah presiden. Saya khawatir ya kan menteri-menteri tahu bahwa Pak Presiden masih hidup dengan angan-angannya. Wah, bahwa semua bangsa kita bangsa besar, ekonomi kita kuat, ya kan, and bla 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 gitu. Pasti di dalam bubble-nya di dalam pikirannya sendiri gitu loh. Sehingga kita lihat bagaimana bukannya ngurusin keadaan dalam negeri, malah ngurusin BOP gitu kan ya. Ya nggak bisa disalahkan juga sih kalau orang hidup dalam angan-angan itu gitu ya. Nah, sementara menteri-menterinya nggak ada yang berani ngomong gitu loh ya. Sehingga ya akhirnya tidak terjadi apa-apa gitu kan ya. Saya yakin Pak Purbaya sebagai ekonom ya boleh bilang seburuk-buruknya ekonom pasti sadar gitu loh ya bahwa kita menghadapi kendala budget. Ya kan ya, kita harus memilih loh dalam ekonomi. Kalau Anda punya uang cuma 100, Anda tidak bisa macam-macam, ya kan? Cuma bisa memilih apakah pergi ke sana atau pergi ke sana. Emang pakai sulapan uang dikeluarkan. Iya kan nggak bisa, ya kan. Nah, saya yakin Pak Purbaya sebagai ekonom paham bahwa kita harus menghentikan MBG gitu loh ya, supaya fiskal kita kembali kuat, dolar tidak ngacir kemana-mana, kepercayaan investor balik, ya kan. BBM bisa disubsidi in case harga minyak sustain di atas 100. Tapi masalahnya saya yakin Pak Purbaya tidak punya keberanian untuk mengatakan itu kepada Pak Presiden yang lagi asik dengan angan-angannya bahwa ekonomi kita kuat, ya kan? Ya dengan mimpinya lah ya. Nah, di sini ada communication gap yang dalam istilah Tio ya kan masuk ke kuping tapi belum tentu masuk ke otak gitu loh, informasi yang disampaikan kepada Pak Presiden kan gitu ya. Nah, jadi di sini dibutuhkan keberanian seorang Menteri Keuangan untuk mengatakan kepada Pak Presiden, kita tidak bisa meneruskan MBG. Kita tidak sedang baik-baik saja. Iya, karena kita nggak punya uang. Gitu sih. Dan kemudian itu kan dibaca lagi oleh lembaga-lembaga itu dibaca bahwa kita tidak punya strategi
tentang Betul. bagaimana perbaikan Betul. ekonomi ini kan. Nah, oleh karena itu saya khawatirkan ya Mas ya, mengetahui itu lembaga-lembaga rating nanti Juni atau Juli tiga-tiganya akan menurunkan grade kita ya dari triple B investment grade menjadi non investment grade. Dampaknya apa, Prof? Kalau itu nanti beneran linear 3 ini gede ini, Dampaknya itu bisa terjadi capital flight besar-besaran karena modal asing akan keluar dari modal Indonesia. asing akan keluar. Nah, konsekuensinya dolar bisa ke 20.000, bahkan ramalan saya bisa ke 22.000, ya kan ya. Saya ngomong di mana-mana ya. Karena tadi kalau seandainya one not slower ya Indonesia tidak lagi menarik untuk investasi, risikonya sangat tinggi terjadi capital flight gitu kan ya. Capital flight ini akan mengangkat dolar menuju 20 atau 22.000. Semua ramalan saya di tahun lalu udah terbukti loh ya. Dari Februari lalu saya bilang nih hati-hati MBG nih nanti rating kita di downgrade. Setelah 1 tahun terjadi gitu kan ya. Begitu juga dengan stock market kita, indeks sampai ke 9.400. Saya bilang ini bubble ya kan ya. Akhir tahun lalu saya bilang nih pasti pecah, ternyata pecah gitu kan ya. Begitu juga dengan dolar yang 17.000 ya kan. Saya bilang dari tahun lalu buy waktu masih di bawah 16.000, buy. Ini bisa ke 17.000 dan terjadi gitu loh ya. Saya tidak ingin ramalan saya atau prediksi saya yang buruk itu terjadi karena buat saya juga berat ya sebagai warga negara. Ya tapi kalau saya sebagai ekonom saya tidak bisa ngomong ngebohong gitu Nggak loh bisa ya. manipulasi data gitu Tidak ya. bisa memanipulasi gitu loh ya. Saya tetap saya cuma setia kepada angka-angka, kepada data, kepada fakta dan kepada logika. Ya kan ya? Kalau datanya seperti ini, maka proyeksinya akan Iya seperti ini kan gitu. betul gitu lah. Ini warning kepada government setelah warning saya tahun lalu tidak diikutin gitu kan ya sehingga di downgrade ya kan sehingga kita tahu pecah bubble-nya indeks stock market kita ya larinya dolar ke atas 17.000 di mana BI all out intervention sehingga tahun lalu kalau nggak bulan lalu kalau nggak salah berkurang cadangan ke devisa kita sebanyak 2 miliar. Ya yang saya duga ini adalah hasil apa digunakan untuk meredam dolar gitu ya, melakukan intervensi. Kayak gitu sih, Mas Bin. Yang kemudian menggelisahkan bahwa berbagai macam kondisi yang sudah sangat berat ini, lagi-lagi ini tidak hanya di level presiden, Pak, karena baru kemarin Menteri Keuangan itu ke pasar Tanah Abang gitu. Seolah-olah kemudian membangun narasi, pasar masih ramai gitu, orang masih beraktivitas secara normal gitu. Sebenarnya analisa bahwa daya beli masyarakat itu hari ini memang sedang sangat berat itu. Ada nggak sih angka-angkanya, Prof, yang nggak bisa dibantah oleh so-so-nya pemerintah itu aja gitu? Jadi daya beli masyarakat drop tuh kan kita udah tahu dari tahun lalu bahwa middle income class kita turun dari 57 juta Ya, sekian sampai turun 47 juta 10 juta sekian, gitu hampir kan. 10 juta lah, 9,5 juta. Lantas pemudik tahun lalu ya kan itu drop luar biasa loh tahun lalu ya, belum tahun ini 24,5% Mas ya kan. Lantas lebihnya di semester pertama berkali-kali kita mengalami month on month deflation, deflasi artinya tenaga beli nggak ada sehingga tidak terjadi inflasi malah harga turun gitu kan ya. Nah ini semua menandakan saving kita juga dari tahun 2019 yang 3 juta jumlahnya rata-rata middle income sekarang juga mungkin less than 1 juta, mungkin juga less than 500.000. Harus kita lihat juga ya Kak, perusahaan-perusahaan seperti Pegadaian itu omsetnya naik luar biasa loh. Artinya masyarakat kan meminjam uang ya kan udah nggak punya lagi. Barangnya sudah diakunkan ke Pegadaian semua ya. Nah, kalau ngomong indikator-indikator, ya itulah indikator-indikatornya yang menyatakan bahwa masyarakat kita ini tidak punya daya beli. Nah, untuk lebaran sekarang, kita lihat juga ada survei dari Singapura yang mengatakan katanya pemesanan hotel juga nggak seramai tahun lalu. Ya kan? Artinya boleh dibilang, ya kan tiket juga nggak. Itu mulai kerasa kemarin tuh waktu liburan akhir tahun kemarin, Prof. Iya, Hampir semua pusat-pusat wisata persis, tradisional itu pada mengeluh semua kan, persis. Jogja, di Ya. Bali. Iya, saya juga kemarin sempat ya belum lama ini ya, akhir tahun lama Januari saya ke Jogja, ke Bali juga, kayak sepi sekali gitu loh ya, pusat-pusat wisata ya. Nah ini menandakan bahwa lesunya daya beli masyarakat adalah kembali lagi akibat daripada ekonomi kita fundamentalnya tidak baik-baik saja. Nah dari sisi supply kita lihat bagaimana ya perusahaan-perusahaan juga ya pada mengeluh kayak untung-untung kecilnya begini. Jangan sampai saya harus melakukan PHK, jangan harapkan saya ekspansi gitu kan ya. Nah, udah gitu juga yang saya sayangkan di sini dari pemerintah ini tidak menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Malah banyak menakut-nakuti pengusaha. Ya kan? Contohnya gimana, Bro? Contohnya adalah kemarin kasus Semertabe ya, kasus Agincourt ya kan Dicabut izinnya dicabut itu ya. izinnya.
Terus juga ucapan Menteri Desa ya, dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih nanti Minimarket nanti akan minimarket ya dikembangkan kan. gitu. Ini kan sesuatu yang boleh dibilang mengerikan ya buat pengusaha ya, bahwa rezim ini anti pengusaha gitu loh ya. Sementara kan hasilnya nggak ada. Sedangkan kita memerlukan investasi, memerlukan pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Kok malah ditakut-takutin gitu loh ya. Saya tidak menyalahkan Pak Prabowo loh sebagai presiden, tapi Iya. at least menteri-menterinya berulah seperti itu gitu loh ya. Nah kemarin juga Bahlil ya sempat mengejutkan masyarakat dengan mengatakan bahwa cadangan minyak kita cuma 20 hari. Nah, orang kan berpikirnya setelah 20 hari kita mau malah naik apa Itu gitu itu kan. kayak malah ngundang orang untuk nimbun kan. Iya, kita lihat antrian panjang ya di pom-pom bensin, harga juga kalau nggak salah diesel itu udah naik gitu kan ya. Nah, yang non subsidi udah naik ya kan, sama sekali beberapa kota kita lihat juga udah kelangkaan ya, seperti Medan, Riau katanya ya, dan di Jawa beberapa gitu kan. Ini kan tidak terlepas dari ucapan Bahlil yang menakuti gitu kan masyarakat ya. Kan nggak mungkin lah 20 hari lantas kita itu kan ada tetap aja setiap hari ada Iya, supply, ya ada iya. supply-nya gitu kan ya. Memang kalau diras sekali memang 20 hari, tapi kan ini supply kan tetap keep rolling ya Mhm, kan ya. mhm. Nggak mungkin 20 hari. Nah, ini semua tidak terlepas dari susunan kabinet yang menurut saya agak sedikit aneh ya gitu loh ya. Contohnya saya ulang lagi lah Menteri Luar Negerinya ya. Siapa sih Sugiono? Maaf loh, saya bilang ya. Sampai akhirnya kok bisa melakukan apa yang namanya ikut-ikutan BOP itu kan tidak terlepas dari Menteri Luar Negerinya gitu loh ya. Jadi saya lihat saya udah banyak ngomong ya Pak Prabowo terlalu banyak balas budi ya dalam politik untuk Iya. membentuk kabinetnya. Nggak Tidak berdasarkan kompetensi ya, Ingat berdasarkan untuk hal kompetensi dan bakunya. juga mengingkari janjinya sebelum Pilpres yang akan melakukan apa yang akan membentuk katanya second Second, kabinet. Ya kan kalau second kabinet itu kan non iya. partisan, Para ahli profesional, gitu ya. para ahli gitu loh. Ya ini ternyata orang-orang yang sama sekali saya nggak kenal gitu loh. Dan buat saya juga mukanya aneh-aneh ya, nggak terpelajar gitu kan. Ya, sorry itu saya lihat ya. Gitu loh. Nah ini seharusnya ada dua yang harus dilakukan oleh eh, Pak Prabowo sebagai presiden untuk menyelamatkannya juga ya. Satu adalah kembali lagi saya tekankan program-program yang dianggap sudah menjadi bancakan dan pusat korupsi dan tidak ada manfaatnya sama sekali seperti MBG sebaiknya Pak Presiden hentikan. Langsung yang kedua reshuffle kabinetnya untuk mengembalikan kepercayaan kepada investor Iya. gitu loh ya. Nah ini cuma dua poin ini yang saya Mhm. minta sebagai ekonom. Saya tidak ada tuntutan Iya, normatif iya. loh ya. Ini kan bisa diukur dengan angka-angka gitu Nah kan. ini makanya saya kan biar publik itu nyambung Prof, Iya. dengan kalau yang dirasakan hari ini apa yang publik daya beli dan itu hampir merata kok di mana-mana. Semua medsos Iya. bilang seperti itu. Saya hampir tiap hari naik apa kendaraan online itu Gojek online itu juga pasti nggak lupa untuk nanya Iya gimana hari sama. ini sepi dan sebagainya Iya. gitu. Semua orang ngerasa usaha UMKM hari ini karena kemudian kan orang secara tradisional Prof, selalu melihat momen lebaran, momen puasa lebaran itu kan ya momen puncaknya panennya kan gitu kan. Iya. Secara ekonomi, jualan apapun laku lah kira-kira gitu. Iya, Lebaran itu kan buat bangsa kita termasuk event yang sakral, Iya, ya peristiwa yang sakral yang intinya begini, bela-belain minjem-minjem duit persis. ya kan untuk pulang mudik gitu kan ya. Kalau sampai pemudik itu sepi kan there must be something wrong. Yang kedua, ya kan kita lihat juga apa tuh, ulah-ulah atau tingkah laku Menteri Purbaya yang mengunjungi pasar Tanah Abang, mengatakan ekonomi kita lihat tuh pasar masih ada yang jualan. Ya kalau nggak ada yang jualan ya bukan pasar namanya, ya kan ya. Ini semua jadi membuat gini loh, terlepas dari angka-angka, tingkah laku menteri seperti itu justru menjadi bumerang gitu. Nah itu Bro, takut saya kan gitu kan. Loh, rakyat merasakan begitu sulit, tapi kemudian pemerintah seolah-olah Iya, mengingkari mengingkari gitu. gitu loh ya, bukan menanggapi, bukan introspeksi diri, bukan kembali melihat angka-angka yang dengan jelas bahwa trennya ini bakal ke sana atau kemari, tapi malah terus-terusan membela diri. Bahkan kemarin ada lagi bilang Purbaya bilang, "Nanti kita tumbuh 5,5% sampai 6% tahun ini." Come on man, emangnya semua orang bodoh ya kan? Kan kita bisa lihat segala macam indikator ya, bahwa sebaliknya Dari mana gitu iya. jadinya. Saya meramalkan malah di kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kita tidak sampai 3%. Kontraksi sampai 3% Bro. Tidak sampai 3% dan kuartal keempat kemungkinan 0%, bisa juga negatif. Jadi bahkan kalau hari ini kan yang selalu diomongkan Prabowo
kita ekonomi domestik kan yang kuat gitu. Konsumsi Iya, publik itu yang kemudian iya. mendorong ekonomi kita. Ya tapi kalau konsumsinya lumpuh karena daya beli masyarakat nggak ada, ya kan? Sengeri itu ya. Iya, sementara pemerintah sebagai pengganti household juga tidak punya duit, ya kan? Akibat mensubsidi MBG begitu besar, satu hari 1 triliun. Ya bagaimana ekonomi kita? Equationnya kan GDP itu konsumsi rumah tangga, Iya, konsumsi pemerintah, ekspor. investasi, ekspor minus import, kan gitu ya. Kalau C-nya konsumsinya ini tidak punya beli, kita harapkan G-nya government punya daya beli. Tapi kan ternyata kan reot Ada cara belinya. efisiensi segala Iya. macam. Nah, kita harapkan untuk jangka panjang adalah investment atau gross fixed capital formation, Orang I-nya ya takut kan. investasi. Itu orang takut investasi di sini ya kan ya, karena tadi ya tidak menciptakan bisnis climate yang benar, malah menakut-nakuti pengusaha. Dan kemudian kalau hari ini dengan perang yang terjadi di Iran itu kan ekspor impor kita kan juga Lo pasti terganggu, ya kan? Sekarang kita udah lihat ada beberapa indikator ya, mungkin habis lebaran juga terganggu. Seperti memang produk-produk plastik misalnya ya, ini kan menggunakan minyak yang sangat intensif, petrokimia ya ya. kan, petrokimia. Kita lihat Itu juga, lagi-lagi terpengaruh hormuz iya, juga ya. iyalah, Chandra Asri udah force major, dia bilang nggak saya stop production lah. Ya kan ya, wadah baru dapat uang dari Ina sama Adanantara, ya kan, tapi karena harga minyak tiba-tiba ke $100, ya terpaksa lah ya kita ngerokok dulu aja ya kan, sambil main gitar gitu kan, nggak bisa terus gitu kan ya. Nah di supplier-supplier yang tadi turunan-turunan crude oil ya kan itu juga udah kehabisan stok ya kan, tinggal retail aja. Jadi banyak yang yang Iya ya, meramalkan. ini biar audien paham bahwa dampaknya itu bukan hanya sekedar BBM apa Pertalite atau Pertamax yang Bukan gede itu. turunannya Bos, iya kan Makanya turunannya itu kan plastik dan tambah sebagainya tadi ya. plastik, iya kan. Nah ini yang nggak pernah dipikirkan, malah tiap kali Menteri Keuangan tampil membela diri, bahkan gilanya menyatakan bahwa kita akan tumbuh 5,5 sampai 6%. Sementara yang terjadi di real life kan begitu. Nah terlepas dari itu, kita lihat juga fenomena turunnya daya beli masyarakat ya, fenomena Rojali, Rohana, Roh Kudus, Iya. gitu kan ya, Iya. jalan-jalan doang. Kerasa Prof, kemarin apa tradisi kita selain mudik itu kan salah satunya bukber itu Prof. Iya, bukber juga kan kita lihat satu. Nggak ada tuh di WA tuh saya lihat yang dulu tahun-tahun sebelumnya ya. Sekarang yang ramai wacana bukbernya Prof. Bacaan iya. Nah ini kan udah bukti ya Rian. Nah saya golfer ya, saya golf hampir tiap minggu lah dulu ya. Itu kalau saya golf kok saya bingung kok sepi banget lapangan golf. Jadi ternyata Mas, bukan cuma kelas menengah aja yang kena, kelas golf pun kelas atas itu kena gitu loh ya. Daya belinya kalau nggak salah turun sampai 20-21%. Ya kan sampai akhirnya lapangan-lapangan golf sering melakukan promo segala macam, ngabuburit lah gitu kan dengan harga yang murah gitu kan. Karena lapangan golf sepi berarti lapangan golf kan konsumennya adalah orang-orang Iya. kelas atas ya Iya. kan. Nah kalau sampai yang punya toko, yang punya bisnis ya kan, nah, pejabat yang agak tinggi lah ya di company gitu kan. Nah kalau sampai pejabat yang agak tinggi, vice president ke atas ya udah mirip-mirip, berarti kan perusahaannya tidak baik-baik saja kan gitu ya. Iya. Padahal mereka yang selama ini juga dianggap sebagai salah satu yang paling kuat untuk membelanja, untuk konsumsi kan. Iya, jadi dari Nah, mereka sisi sekarang sedang nahan iya, kalau konsumsinya. dari equation yang kembali lagi bahwa Y sama dengan C plus G plus I plus X minus M, ya kan C-nya ini udah pincang. G-nya juga udah nggak punya duit. Sekarang I-nya diancam. Jadi kalau saya ngelihat nih jangka panjangnya ke depan lebih dari tahun 2026, ya ekonomi kita suram. Purbaya sudah tidak bisa lagi berlindung di balik menteri baru karena ini sudah hampir 6 bulan kan, 7 bulan bahkan. Hingga kemudian masa orientasi dan sebagainya harusnya kan sudah selesai. Tapi kan kemudian tidak ada terobosan selain yang akhir tahun kemarin untuk menyalurkan 200 triliun itu ke perbankan itu, Bro. Ya akhirnya kan ditarik lagi lucu. Gitu, Makanya kan. itu terus sekarang senjatanya apa? Kebijakan Menteri Keuangan ini untuk katakanlah Nggak ada senjatanya cuma satu. mendinamiskan ekonomi ini. Iya, nggak ada opsi lain selain satu, dia harus punya nyali untuk men-stop MBG. Itu aja. Kalau dia nggak punya nyali selesai, gitu loh. Kita nggak punya uang, apalagi kalau harga minyak nih sekarang yang udah naik ke $100 lagi, dia akan bertahan di sana selama 3 bulan atau 4 bulan. Kalau tidak dia kan sempat pernah bilangnya, terpaksa kita harus naikin BBM. Nah, kalau itu dilakukan, wah, Bos, saya ngeri 98 terulang loh. Bukan aku takutin ya.
Karena tadi kita lihat di medsos bagaimana kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang ada ini Iya, sudah melampaui batas-batas iya. kesopanan gitu loh ya. Sudah Dalam ngefek ke perut kan mereka. Iya, ini udah melewati batas-batas kesopanan dalam mengkomunikasikan otak kita, pendapat kita ke publik gitu kan, dengan kata-kata yang kasar dan vulgar yang diarahkan kepada Pak Presiden gitu kan. Nah, ini seharusnya Purbaya berani mengatakan, "Pak Presiden, kita tidak bisa, we cannot afford it any longer, kita nggak bisa terus meneruskan program MBG untuk menyelamatkan fiskal kita dan ekonomi kita." Sebab udah banyak yang meramalkan terjadi fiskal krisis, ya kan? Karena fiskal kita reot, ya kan? Kalau fiskal krisis artinya imply itu ekonomi krisis, Iya, Mas, ya kan? Kalau iya, krisis ekonomi persis. saat rakyat masih istilahnya begini, tidak punya tabungan, daya beli tidak ada harapan, gitu loh, itu penting loh, ya. Kita hidup tanpa harapan, Mas, itu berat, Iya, iya. ya kan? Ya kalau tidak ada duit, tapi masih ada harapan, masih ada istilahnya kita nggak perlu garang lah ya, Iya, iya. ya. Tapi kalau udah hidup tidak ada tabungan, tidak ada pekerjaan, tidak ada harapan, waduh, ini a ticking time bomb, Mas. Ngapain saya terus susah-susah gini kan? Iya, Ngapain saya menahan untuk nggak punya apa-apa, lapar dan benar, sebagainya kan? Ya iya, diganti aja pemerintah kan gitu kan. betul, betul, iya, Nah, itu yang kemarin kan Purbaya sempat mempunyai privilege itu, Bro. Ada semacam dia sejak awal itu kan seolah-olah mendobrak gitu kan. Oh, ini harapan ini. Ada mengkritik kementerian-kementerian lain gitu. Ada kemudian juga menunjukkan bursa saham akan meroket gitu kan, 10.000. 10.000 gitu kan. Nah, tapi kan kemudian ketika tidak ada hasilnya secara konkret gitu ya. Apa yang hari ini kemudian dalam tanda petik bisa dianggap sebagai harapan tadi? Iya, harapan cuma tadi kalau Pak MBG di-stop oleh, Purbaya gitu loh ya. Sebab tadi semua gimik-gimik dia mengenai, wah segala macam bea cukai lah, kementerian ini, Iya, kementerian iya. itu, Debottlenecking katanya nanti setiap minggu apa investasi yang ada hambatan akan saya selesaikan. enggak, dia harus bisa membedakan antara administrasi dan policy. Ya kan ya, administrasi itu benar ya, coba jangan ada yang bocor nih semua nih ya, bea cukai lah, Iya, setelah iya. itu administrasi. Urusan menatakan barisan kan mereka. Ya dari sisi revenue pemerintah itu administrasi ya, pajak kalau bisa jangan bocor, kalau bisa nambah. Tapi yang namanya policy itu dari sisi spending. Nah, kalau you keep spending untuk program-program yang tidak ada Iya, manfaatnya sama iya, sekali, ya rontoklah iya. ekonomi kita, ya kan ya. Nah, itu policy. Nah, satu lagi Prof yang kemudian sejauh ini yang kami amati itu semacam mau dijadikan senjata saktinya pemerintah untuk Prof. Danantara kan. Hmm. Danantara kan yang kemarin di Davos itu yang dikesankan oleh pidatonya presiden itu kan bahwa ini adalah senjata sakti kami lah kira-kira gitu untuk kemudian menjadi mesin pertumbuhan gitu. Mengumpulkan semua dividennya BUMN, dijadikan satu mesin untuk kemudian investasi. Apa nggak ada dampaknya sampai sejauh ini? Ya saya udah bilang Danantara tuh sebaiknya dari tahun lalu kan saya orang satu-satu yang pertama bersuara tinggi tentang Danantara ya, walaupun malah yang lebih membingungkan lagi mereka kan pikirnya saya dewan pakarnya Prabowo gitu loh ya. Kalau saya menentang Danantara gitu loh ya. Dipikir ini yang ngerancang kok malah yang kritik gitu. Dia malah ngecek, saya tidak ikut merancang, saya malah menolak itu ya di Dewan Pakar gitu kan. Nggak bisa Mas, kenapa? 90% lebih asetnya aset, maaf ya, aset busuk lah ya. Kalau ngomong Danantara dan BUMN yang ada di dalamnya, yang sehat itu kan bank-bank ya, BNI, BRI, Mandiri, ya kan ya. Himbara Ya, itu ya. Himbara, dan yang selebihnya ada PSO, Public Service Obligation, seperti Pertamina, PLN, ya Telkom gitu ya. Selebihnya kan kalau kita ngomong ya kan dari karya-karya, ya udahanlah jangan ngomong itu kan, waskita kemarin default gitu kan sama sekali ya. Jadi Habis-habisan mereka gara-gara Jokowi iya. nebus untuk Nah, saya infrastruktur itu ya. khawatir Pak Presiden ini dibohongin terus sama orang-orangnya, apalagi di forum internasional mengatakan bahwa Danantara ini ujung tombaknya, itu salah besar. Saya khawatir malah Danantara bisa bermetamorfosa menjadi One MTV, ya kan kayak di Malaysia ya, ujung-ujungnya bangkrut gitu kan. Nah, hari ini di mana investasi itu sulit dengan geopolitik yang sulit sama sekali untuk berinvestasi, Anda mau investasi apa? Hilirisasi, cash flow-nya jelas nggak sih? Ini bisa bakar duit gila-gilaan loh, itu proyek yang sangat riski sekali. Dan kebetulan saya juga punya private equity ya,
yaitu investment company di mana saya fundraising, saya roadshow untuk satu proyek yang akan saya bangun gitu loh. Saya kebetulan punya private equity. Nah, jadi saya tahu bagaimana susahnya investasi gitu loh ya. Nah, sekarang Danantara saking bingungnya sampai mau bangun kandang ayam, ya sampai kalau ada gentengisasi mungkin bikin pabrik genteng gitu kan ya. Kan jadi aneh gitu loh ya. Udah gitu mengeluarkan Patriot Bond yang cuma 2% bunganya ya. Kalau menurut saya kan aneh gitu. Kalau bisa dapat duit dengan bunga 2% buat gue lucu gitu kan. Kayak gitulah ya. Itu kan saya kan orang investment bank juga. Nah, jadi menurut saya sih lebih baik advice saya Danantara tuh fokus aja kepada proyek reparasi BUMN dan divestasi. Ya, nah itu tugasnya Gimana? Doni. Detailnya gimana? Reparasi itu Ya artinya melakukan yang restrukturisasi dan restrukturisasi utang-utang yang tidak masuk akal lagi dilempar aja keluar daripada menjadi beban ya kan dengan PMN lagi gitu kan. Nah, kadang ngomong tadi mengenai dividen yang akan diinvestasikan kembali seperti idenya Pak Sumitro tahun 80-an dulu, itu kan udah ada INA. Ya kan INA ini kan sovereign wealth fund yang memang kebetulan berjalan. Saya sempat makan siang sama Pak Rida lah ya di SCBD. Beliau menunjukkan bagaimana kinerjanya INA gitu kan, bagaimana mereka melakukan joint venture dengan perusahaan asing di dalam membangun suatu proyek, apakah itu pergudangan, pelabuhan, ya, toll road di Sumatera sana, dan kinerjanya sangat bagus sekali. Tapi kalau dividen cuma 80 triliun, you bikin satu sovereign wealth fund dengan total aset 16.000 triliun yang isinya busuk semua, itu kan udah aneh gitu loh ya. INA aja. makanya ini kan juga menimbulkan banyak pertanyaan ke publik itu, Bro. Sebenarnya pembedaannya gimana sih kalau misalnya di Singapura kan sering dipakai contoh ada Temasek, ada IGC itu kan. Kemudian pembagian sektor kah atau pembagian ranah level kebijakan itu? Ini yang namanya sovereign wealth fund itu, kalau kita mengacu kepada Swedia, ya karena negara-negara lain termasuk Arab Saudi juga, itu dari hasil bumi mereka mendapatkan uang, Iya, hasil kekayaan, ya kan, resources windfall resources, ya. itu harus diinvestasikan. Itu asal usulnya sovereign Ya. wealth Kalau ada fund. surplus dari ekspor Iya, apa sumber daya apa gitu ya. benar. Nah, artinya apa? In line with that, yang namanya sovereign wealth fund, you must have money to invest. Kalau nggak punya uang to invest, mau bikin sovereign wealth fund apa gitu, terlepas dari sektornya. Kan gitu ya kan ya. Nah, sekarang kayak Danantara, dengan aset-aset yang boleh dibilang bermasalah ya kan ya, menjadi rongrongan gitu kan, mau invest apa? Benerin asetnya aja nggak bisa, ya kan ya. Nah, sekarang kan dibikin 2 cabang. Satu adalah Doni, yang kedua adalah Pandu. Ya kan Doni urusannya BUMN, si Pandu Syahrir ini urusan investasi. Oke, fine, dua sayap ini bisa bekerja. Dengan kata lain adalah apa kalau ini SWF? Pandu cuma bisa berinvestasi kalau Doni store duit. Kan gitu. Ya kan? Jangan ngambil dari luar. Kalau BUMN-nya sehat kan gitu kan. Iya kan gitu. Ya kan jadi nggak masuk akal mendirikan yang namanya sovereign wealth fund. Begitu udah ada INA kok. Oke, kemudian dengan Danantara juga void dengan apa? Kalau istilah ininya itu bumbung kosong ya, jadi Iya. nggak sakti juga. Terus bulan depan kira-kira Maret April Mei itu S&P juga akan mengeluarkan. Yang menarik di Davos itu ada pidato presiden yang tiba-tiba meyakinkan ke audiens bahwa Indonesia itu tidak punya histori untuk gagal Default. bayar hutang, iya, untuk default hutang. Itu kan kayak seolah-olah, "Lah ngapain nggak ada yang mempertanyakan kok saat itu?" Iya, ke ngomong itu sendiri. Itu kan seolah-olah kayak Freudian slip gitu ya, orang itu nggak sengaja Iya, ada benar. terucap ketakutannya gitu ya. Nah, tapi posisinya hari ini kan semakin kelihatan bahwa ada potensi itu. Seberapa besar potensi kita default itu? Belum besar ya kan nggak instantaneously, tapi given bahwa kondisi ekonomi kita internal seperti ini, daya beli masyarakat nggak ada, ya kan ya, bla 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 ya, udah tadi kita bahas. Yang kedua, external condition, kita lihat geopolitical tension di Timur Tengah, membuat harga minyak tinggi dan tidak pasti. Dan panjang kan ini kan? Ini bisa panjang gitu kan. Itu kan tidak mau panjang-panjang, Bos, karena budgetnya limited ya. Dia bilang 1 minggu perang harus selesai. Tapi ternyata 1 minggu belum selesai, Wah, karena itu ekspektasi pasar, ini perang akan berlanjut sehingga dari bawah 90 Brent, sekarang naik lagi ke atas 100, Bos, harga minyak. Artinya kan ini belum settle sama sekali ya. At least kalau toh the war
itu selesai, ya kan, ending, tapi belum tentu ada tension, ya kan ya. Nah ini membuat harga minyak tetap tinggi. Oke, perangnya udah selesai, tapi tensinya selesai apa enggak? You never know. Tiba-tiba Iran bilang ya gua hajar lagi, ya kan? Lu udah kehabisan duit, ya kan? Gua nggak mau ngalah kan bisa bahasa kasarnya seperti itu, ya kan ya. Nah jadi mengetahui bahwa external condition itu sangat pressing APBN kita dengan harga minyak yang tinggi, saya minta deh ya kali lagi ya. Iya. Iya, iya. Stop MBG sekarang juga. Iya, bahkan karena kemudian kalau hanya ekonomi individu aja itu kan counterintuitif ketika kamu habis PHK, penghasilanmu menurun, kok tiba-tiba beli mobil gitu kan. Oh, mobil dari kayaknya. Tiba-tiba beli barang mewah kan gitu kan, kira-kira kan gitu. Ekonomi kita sedang nggak baik-baik saja, tiba-tiba mengeluarkan anggaran segitu gede untuk Iya gila. MBG itu kan. MBG. Nah, tapi Bro, ya ini mau nggak mau, kemudian kita juga harus menyadari realitas bahwa presiden ini, ya kemarin ada yang mengistilahkan kopek gitu ya, orang yang kemudian susah untuk diajar, dikasih tahu sesuatu gitu, keras kepala gitu. Sehingga kemudian apapun yang kaitannya dengan program yang sudah diangkat, itu seolah-olah kalau mau mengkritik, kalau mau itu seolah-olah membantah, melawan gitu kan. Iya. Nah, dengan semangat itu, oke, tidak sama sekali menghilangkan atau membatalkan program MBG dan KDMP. KDMP tadi belum kita bahas. Iya. Apa dulu? KDMP dulu, Bro. Ya kan udah banyak contohnya ya, ada gedungnya, ya kan udah keluar, belum beroperasi apa-apa, udah beli mobil dari India. Dari situ menunjukkan bahwa proyek ini tidak dibangun dengan tekad baik gitu, ya kan ya. Ya kan aneh gitu kan dengan modal 3 miliar ya untuk bangun aja capex-nya aja 2,5 miliar, OPEX-nya 1,5 miliar. Ini nggak akan bisa bikin uang gitu loh ya. Ada juga pernyataan dari ketua Agrinas apa yang katanya ini uang dari himbara nggak perlu dibayar, katanya ya kalau nggak salah begini, nggak perlu dibayar gitu kan, nggak wajib dibayar. Ini kan apa ini negara apa sih gitu ya kelakuannya kayak begitu gitu kan, seolah-olah bercandaan. Dan itu 80.000 koperasi loh, dan kita nggak pernah punya track record ya bahwa koperasi berhasil gitu kan ya. Kenapa nggak kita bikin pilot project dengan 5 koperasi, setelah itu kita scaling up? Kenapa harus 80.000 koperasi sekaligus gitu kan? Dan begitu juga dengan MBG kan dulu saya tidak menolak MBG, tapi bikin pilot project dulu dengan 10 sekolah. Bisa jalan nggak sih 10 sekolah dengan baik ya kan ya? Nah itu kan gampang di scale up ya kan, tapi tidak dilakukan langsung 83 juta cari best manusia. practice-nya. Iya. Nah karena di sini saya curiga ada uang yang sangat besar ya untuk keperluan politik yang akan datang. Gimana, Bro? Apa yang kemudian bisa didapatkan dari program itu untuk kepentingan politik itu? Ya kan itu uang besar Mas, kalau MBG 335 triliun ya. Dan kita lihat menu yang ditawarkan kan ya 1 hari 1 triliun loh ya kan. Ya berarti ini kan pemburu rente yang dapat duit ya. Pemburu rente ini pasti akan menopang rezim yang ada untuk menang lagi kan gitu ya kan ya. Ya kan? Oke, untuk lagi-lagi biar semangatnya itu kemudian memberi alternatif, Bro. Kalau tidak diberikan, tidak dihentikan sama sekali, bisa nggak sih sebenarnya diposisikan sebagai ini 335 ini kan market kan? Ya. Karena itu sebuah produk yang ada demand-nya jelas akan dibutuhkan setiap hari gitu. Bisa nggak sih tata kelolanya itu dirubah sedemikian rupa sehingga kemudian ada 335 dari MBG, 80 something dari KDMP itu menjadi off taker gitu loh dari. Nggak bisa lah, karena pada dasarnya kalau menurut saya memang program ini dirancang, maaf ya. Jadi tujuan desainnya memang ke arah sana gitu. Ke arah sana gitu. Jadi kita contoh lah, Ketua Badan Gizi Nasional ahli serangga itu. Itu bukan ahli gizi. Itu temannya Prof. Ferry padahal. Ya kan udah kita lihat ya dari situ aja indikasi bahwa ya forget it lah gitu. Nah, ini juga yang kemudian menjadi semacam pembenar juga. Kalau tidak dilakukan seperti itu, nggak bisa cepat. Kalau tidak dilakukan seterkomando itu nggak bisa cepat, nggak bisa segera terlaksana gitu. Nah, apakah alasan untuk biar segera terbangun, segera ada itu tidak menjadi pembenar loh? Karena kan lagi-lagi ada juga yang mencontohkan bahwa ini yang dilakukan oleh Cina, ini yang dilakukan oleh Singapura. Iya, kapitalisme terpimpin gitu. Anda punya gini loh, jangan niru-niru negara lain, ya kan, Cina, Singapura, whatever, ya kan. Anda punya moral bener nggak sih? Karena
intinya di situ, ya kan ya. Anda punya moral apa enggak sih? Karena core-nya di situ. Sesuatu itu proyek itu benar atau tidak, di-core atau tidak tergantung moral kita kan gitu, Iya. ya kan. Yang kedua, kan tadi saya bilang, kalau dari kacamata bisnis, saya misalnya mau bisnis MBG, Mas. Saya sekarang lagi bangun beberapa villa di Bali, private equity saya. Saya nggak bangun langsung 100 villa. Iya. Saya bangun 5 villa dulu. Iya. Laku nggak sih Ada desain pilot saya? dulu, ada Pilot dulu gitu loh. Nanti tinggal scale up. Ini testing kan the water untuk melihat. test the water dulu. Ya kan? Iya. Ini kan soal wah langsung 8 Iya. giga juta manusia, berapa puluh ribu SPPG. Come on man. Anda punya kapasitasnya sih gitu loh ya kan. Ini kan udah Kapasitas tahu. dan moralitas. Dan moralitas ya kan. Tapi kan memang Kalau niatnya garong ya. niatnya garong ya susah. Ya. Tidak kemudian biar audiens kita mengikuti forum ini nggak ada light at the end of the tunnel gitu. Saya minta sesuatu yang dari Prof. Heri yang melihat bisa dipakai sebagai ada kok sebenarnya harapannya untuk kemudian ini bisa. Ada, tadi masalah political will ada apa enggak kan gitu. Kalau harapan sih tetap terbuka, selama memang opsi-opsinya itu masuk akal. Tadi opsi yang paling masuk akal untuk mengembalikan kepercayaan kepada rupiah supaya tidak menjadi beban APBN. Hentikan sekarang juga yang namanya MBG gitu loh. Itu jelas. Ya kan. Yang kedua, untuk long term menarik investasi, rombak kabinetnya. Masa nggak bisa? Presiden kan punya kuasa untuk merombak kabinet, ya kan? Isi dengan orang-orang seperti janjinya sebelum Pilpres dulu pada saat BPN disahkan kabinet. Itu aja kok yang saya minta. Ramah ke investor. Iya, ramah ke investor, ciptakan bisnis climate yang bagus ya kan supaya investasi masuk lagi bukan kabur gitu loh. Itu aja Mas, kita ada. Tapi masalahnya presiden punya political will apa tidak? Dan sejauh ini Prof. Heri tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu gitu loh. Jadi makanya saya selalu suram, saya bilang dolar 22.000 nih bulan Juli. Gitu loh. Tidak seperti biasanya, memang akhirnya kita tidak bisa mendapatkan light out di end of the tunnel karena harapannya satu-satunya dari political will yang per hari ini tidak kita lihat. Itu kuncinya di satu orang, yaitu Pak Presiden. Iya. Prof. Heri, terima kasih banyak. Thank you Mas Win. Rasanya sangat komprehensif pemahamannya. Tapi memang kalau kita mau mencari akar permasalahan sebenarnya simple. Dari leadership ini sendiri yang tidak dari pucuk pimpinan tertinggi. Dan meskipun kemudian presiden ini adalah putranya begawan ekonomi Indonesia, tapi ternyata tidak menular secara kecakapan pemahaman ekonomi makronya gitu, sehingga kita berada di posisi hari ini. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Mas Win. Yes, terima kasih. Thank you. Undangannya. Yes.